Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nung Sumiati, biasa dipanggil Nung. Saya penyuluh dari Desa Wanantara, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Saya di sini mendampingi membina satu kecamatan terdiri dari 5 desa. Salah satunya di Desa Wanantara ini. Di Desa Wanantara ini terdapat 6 kelompok pokdakan. Salah satunya adalah kelompok Mina Jaya Abadi yang sekarang kita berada di lokasinya. Kenapa memilih di kelompok Mina Jaya Abadi ini? Kelompok Mina Jaya Abadi ini kita lihat dari unsur beberapa aspeknya. Salah satunya dari SDM, mereka sudah masuk kelas madya. Artinya dari SDM mereka sudah dianggap sudah mumpuni, sudah bisa berorganisasi dan bisa mengelola manajemennya. Pun dari segi teknologi, kelompok Mina Jaya Abadi ini sudah di atas rata-rata, bisa mengimbangi apa yang penyuluh inginkan dengan apa yang mereka harapkan dan tujuannya juga bisa tercapai gitu. Kenapa milih nila salin? Karena memang salah satunya tadi kemudahan dalam berbudidaya. Tadinya di Wanantara ini mayoritas komoditasnya udang faname. Kemudian beralih berangsur-angsur banyak kematian di udangnya karena mungkin daya dukung lahan tambaknya sudah capek istilahnya kalau orang ya masa gitu ya, sudah capek. Jadi kita lama-lama juga si pembudidaya mengadopsi apa nih budidaya, misalnya konsultasi ke kami, Bu, Pak, apa sih komoditas yang lebih gampang dibudidayakan, tidak gampang mati, cepat panen, nilainya bagus, itu apa? Nah gitu. Jadi sesuai dengan harapan para pembudidaya di lapangan, kami juga mengadopsi teknologi yang sudah ada di KKP, di teman-teman lainnya di penyuluh, bahwa memang nila salin ini pilihan yang tepat untuk budidaya di era daya tahan lingkungan yang sudah mulai menurun. Jadi salah satu keunggulannya tadi rentan sedikit terkena penyakit, kemudian dari masa budidaya juga lebih cepat, antara 2-3 bulan. Kemudian untuk harga nila relatif lebih stabil gitu, naik turunnya gitu. Dan terakhir mungkin dari segi pasar masih dibutuhkan oleh masyarakat, jadi permintaannya masih tinggi untuk ikan nila salin. Awal mula percontohan budidaya nila salin dengan pakan mandiri dan vaksin Caprifagido Galaxy ini diinisiasi penyuluh dari Diskanla Indramayu di bulan Juni tahun 2022, dan setelah itu kita langsung menyiapkan lahan untuk demponnya di 2 minggu setelahnya. Jadi kita persiapan lahan untuk keduk teplok sama pengeringan dan pemupukan itu di 3 minggu setelah itu, dan di bulan Agustus awal kita mulai tebar bibit yang divaksin gitu. Jadi pada saat tebar bibit itu kita vaksin lewat perendaman pakai vaksin Caprifagido Galaxy itu bersama tim dari penyuluh Diskanla Indramayu. Kita vaksin bareng-bareng, habis itu kita rendam selama 30 menit. Seharusnya mungkin 1 jam gara-gara kondisi ikan, jadi kita langsung lepas di posisi 30 menit. Di situ pada saat tebar itu kondisi ikan baik, dan beberapa minggu setelah itu memang kondisi makan dan lain-lain itu baik. Kita pakai pakan mandiri nomor 2, pakan Gepari nomor 2 itu kita aplikasikan di ikan dan masih mau kita makan. Setelah itu di bulan kedua, masuk bulan kedua itu ada sedikit permasalahan, yaitu karena lahannya 1 hektar dan kita tebar 20.000, itu banyak burung kalau di sini orang nyebutnya burung pecuk. Burung pecuk itu yang berenang-renang ngambilin ikan. Kalau secara serangan bakteri atau kematian secara penyakit Aeromonas staphylococcus kayaknya nggak ada, soalnya nggak ada kematian, tapi diserang burung sama ular. Mendekati panen, kita hitung total pakan itu cuma habis sekitar 1,7 ton. Jadi kemungkinan ikan itu nggak jauh-jauh dari 1,5 atau 1,6 ton untuk hasil panen seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pemberian vaksin kepada ikan ini lebih relatif berhasil, soalnya kita juga berikan kita compare di sebelahnya itu nggak kita vaksin, ada kematian di situ.
lumayan banyak juga kematiannya di situ. Dan demponnya sendiri itu nggak ada kematian, cuma diserang sama burung sama ular seperti itu. Jadi mungkin yang plannya kita rencanakan bisa panen sekitar 3,5 atau sampai 4 ton, itu kemungkinan panen cuma sekitar 1,5 sampai 1,6 ton sih. Untuk pendampingan dari kami penyuluh Indramayu, alhamdulillah saya juga sini tidak bekerja sendiri. Kita ada tim dibantu oleh hampir semua penyuluh yang berjumlah 23 orang. Kita ada pembinaannya di samping dari tetap manajemen sebagai saya penyuluh di sini. Kita juga ada pendampingan teknis. Salah satunya tadi kita rutin memeriksakan, mengecek kondisi ikan dan kualitas airnya. Salah satunya dengan pemeriksaan air ke laboratorium di dinas kami. Kemudian kami juga kerjasama dengan BKIPM Cirebon, KKP, yang telah memeriksa penyakit dari ikan nila kami. Dan alhamdulillah udah keluar hasilnya untuk semua parameter dinyatakan negatif. Jadi ikan kami di Dempon ini sehat gitu. Dan selain itu mereka juga teman partner atau ngobrolin masalah perikanan, kan informasi pasti selalu kita harapkan ada dari penyuluh. Soalnya yang memberikan masukan dan kita kan tinggal mengaplikasikan seperti apa, bisa nggak kita aplikasikan di sini kayak gitu, seperti itu. Untuk omset kita di sini itu setahun itu bisa memproduksi kira-kira antara 240 sampai 250 ton. Jadi sekitar kalau kita rata-rata di harga 18.000 itu bisa sekitar 4 miliaran untuk omset dalam 1 tahun. Ya, untuk 27 petak di tempat saya. Untuk penyuluh pendamping kami itu ada Bunung. Terima kasih untuk mendampingi kami selama proses budidaya dan sampai dilakukannya percontohan, dan mungkin kedepannya harapan kami itu tetap setia gitu mendampingi kita walaupun dengan kondisi jalan ataupun akses yang benar-benar susah gitu, seperti itu. Dempon ini kita harapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk kelompok Minajaya Abadi, tapi untuk pokdakan lainnya di sini yang lima pokdakan itu, dengan harapan bisa mereka meniru apa yang telah dilakukan oleh Minajaya Abadi, salah satunya dengan misalnya tadi untuk mengurangi ongkos produksi menggunakan pakan gerpari, dan tadi untuk mengurangi serangan penyakit, untuk meningkatkan daya tubuh ikan dengan menggunakan vaksin dan pakan fungsional daun kelor. Mungkin seperti itu harapannya, semoga apa yang telah kami lakukan di Indramayu sini bisa bermanfaat, tidak hanya buat Indramayu khususnya, tapi buat teman-teman penyuluh di manapun berada dalam membina pelaku utama di lapangan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.